Hai kawan, untuk kesini dan beberapa waktu lalu aku dapat kesempatan untuk nyobain Zenfone Max Pro M2 7 hari sebelum dia launching kemarin, dan udah aku upload video first impression aku, video unboxingnya di channel kedua aku atau channel Cuox Media. Dan ya ada juga beberapa video yang contohnya seperti video Xiaomi yang ada di channel ini, itu aku upload di channel kedua aku. Mungkin kalian bakal bingung kenapa ada dua video, mungkin ada yang re-upload. Enggak, channel Cuox Media itu adalah channel kedua aku, karena aku mau misahin antara konten yang universal seperti ini, karena handphone dia diminati semua umur, semua jenis kelamin, mulai dari yang muda sampai yang tua. Aku takut kalau aku upload handphone mungkin banyak yang bakal datang karena view-nya handphone itu gede, tapi begitu aku upload video-video seperti PC, seperti gaming gear, seperti hardware lain, aku takut yang suka dengan smartphone ini nggak tertarik, ujung-ujungnya malah kabur. Jadi aku mau misahin, jadi berdasarkan interestnya. Jadi kalau kalian nanti ke depannya nyari review-review smartphone, kalau channel yang kedua udah mulai berkembang, tidak akan ada lagi review smartphone di channel Cuox. Jadi bahkan video-video aku yang lama seperti Zenfone Max Pro M1 dan Xiaomi Note itu bakal pindah ke sana. Nanti setelah Cuox Media itu besar, bisa mandiri, mungkin bakal dihapus dari channel ini. Tapi mungkin untuk saat ini, jadi video yang kalian tonton ini adalah uploadan dari channel Cuox Media. Kenapa aku upload juga di channel ini? Karena view-nya itu cuma 1000, view-nya sepi banget. Jadi ya aku mau coba buat letakin di sini biar untuk ngebantu. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalian bisa ke sana, support, subscribe, dan bantu lihat-lihat videonya. Ya mungkin itu aja, dan selanjutnya kita akan lanjut ke videonya unboxing dan first impression dari aku. Hai kawan, Cuox di sini kembali lagi dengan impresi perdana Zenfone Max Pro M2. Kelupaan Asusnya. Smartphone ini udah seminggu ada di sini, jadi ya hari ini kita lihat-lihat sejenak dulu. Reviewnya akan nyusul beberapa hari lagi karena aku belum puas mencobanya, dan juga karena belum launching, jadi belum tahu harganya. Seperti yang kalian lihat, ada stiker dari distributor resminya. Dari dapat belum aku buka plastiknya karena ngerasa sayang sih. Lebih baik kayaknya smartphone itu di dalam aja, biar jadi kenangan. Tapi harus dibuka untuk kalian yang udah penasaran, jadi ya langsung aja kita buka. Kotaknya cukup eksklusif, nggak neko-neko dengan desain yang mungkin Asus coba jadikan warna ini sebagai ciri khas dari M2 ini. Simple, nggak perlu banyak cincong, ini itu. Kotaknya dibuka dengan cara menggeser ke atas atau ke bawah. Dan kita langsung disambut dengan We Love fotonya Asus. Kalian udah pasti bisa nebak apa isi kotak biru ini. Pasti isinya soft case, kertas-kertas ejector, dan kawan-kawannya. Dan benar, mudah sekali ditebak. Softcase bening jelek seperti ini kayaknya udah jadi barang wajib di setiap handphone sekarang. Dan inilah dia bintang utamanya. Langsung kelihatan sedikit spesifikasinya di depan, jadi ya kalian gak penasaran lagi dong ya. Dan baterainya ternyata cukup gede dan wow, layarnya pakai Gorilla Glass 6. Bukannya harus hati-hati, siapa tahu nanti aku jual. Maksudnya di giveaway-in. Rusak plastiknya aja aku gak tega. Dan waktu ngeliat bagian belakangnya, aku langsung kagum, tapi sekaligus kesel. Keren, mewah, glossy, berkelas gimana gitu. Tapi karena glossy ini, pasti HP ini kalau dipegang, cepet banget penuh dengan sidik jari. Jadi ya ujung-ujungnya dipakein softcase juga. Keindahannya ya pasti bakal tertutup dengan softcase. Nah sambil nunggu dihidupkan, kita lihat lagi ke dalam kotaknya. Dan ternyata nggak dikasih earphone, yang ada cuma charger. Sama kayak M1 sebelumnya. Dan setelah dihidupin, ia mulai ngeselin lagi. Wallpapernya Free Fire Garena, dan wallpaper yang tersedia hanya wallpaper dari Free Fire. Dan sudah ada game Free Fire di dalam. Tapi sorry, kita nggak bakal mainin. Kita anti Garena. Hahaha. Nice try Garena. Oke, bobotnya cukup ringan, ramping, bahkan nggak terasa kalau HP ini itu layarnya 6,3 inch. Lubang jack, micro USB, dan speakernya ada di bawah. Tapi aku kecewa karena mereka tidak berani memberikan port USB Type-C. Karena USB portnya masih micro ini, aku udah bisa menduga harga smartphone ini di range sekitar 3 juta sampai 3,5 juta. Untuk mungkin versi RAM yang terendah. Karena saat video ini dibuat sebelum tanggal 11 Desember yang artinya sebelum launching. Jadi belum tahu berapa harga smartphone ini. Ya bener, bodi belakangnya bener-bener nyebelin, langsung kotor gitu. Kamera belakangnya dibuat lebih ramping lagi. Ya terlihat lebih bagus, tapi ya sama aja ke iPhone-iPhonean. Card slotnya masih sama seperti pendahulunya M1, dual SIM dan support micro SD up to 2 TB.
Layarnya cukup indah, 6,3 inch 1080p dengan rasio 19:9. Cukup responsif dan akurat, kecerahannya juga pas, nggak bikin sakit mata, dan warna yang dimiliki juga akurat. Tapi ya sudah pasti, tren handphone sekarang ada notes di bagian atas. Karena ada sensor dan kamera di sana. Gak ada masalah sih dengan notesnya, waktu main atau menonton screennya sejajar, jadi bagian notesnya ini tertutup. Tapi ya sama seperti HP bernotes lainnya, pasti ngeganggu notifikasi. Tapi nggak tahu apa bisa ditutupin di pengaturan. Atau disejajarin gitu, nanti kita akan cari tahu. Oke, kalian mungkin udah penasaran dengan apa yang ditawarkan oleh Asus Zenfone Max Pro M2 ini. Jika mau minang Max Pro M2 ini, maka yang kalian dapatkan adalah, seperti yang sudah kalian lihat tadi, Snapdragon 660, Adreno 512, 8 core CPU 64-bit dari Kryo 260 yang katanya punya energi saving. RAM sepertinya dengan pilihan 4 dan 6 GB, yang aku punya ini 4 GB. Internal 64 GB untuk RAM 4 GB dan 128 GB untuk RAM 6 GB. Layar 6,3 inch yang udah capek aku sebutin, Full HD, LED IPS, Gorilla Glass 6. Kamera depan 13 megapiksel, kamera belakang 12 megapiksel dan 5 megapiksel. Baterainya sudah kalian lihat tadi 5000 mAh yang bisa bikin tenang. Melihat semua spesifikasi ini karena harganya belum tahu, jadi kita tentu belum tahu tolak ukur apakah ia worth it atau tidak. Jadi mari kita tunggu launchingnya tanggal 11 ini kelar, atau saat video ini diizinkan diupload serentak. Jadi ya belum bisa menilai banyak kualitasnya karena harganya nanti akan jadi tolak ukur. Dan kalian juga mungkin akan penasaran dengan hasil kameranya. Tapi maaf saat ini aku belum bisa ngasih hasilnya karena masih butuh waktu mencoba kameranya. Yang jelas kameranya punya seabrek fitur. Salah satunya ia punya AI photography atau Artificial Intelligence. Dan yang paling bikin aku penasaran adalah fitur sensor Sony IMX486 yang ada di kamera utamanya. Buat yang penasaran, harap bersabar. Beberapa hari lagi aku akan rilis video review dari smartphone ini. Dengan spesifikasi yang cukup gahar, tentu untuk multitasking, kerja berat, main game apa aja yang berat tidak perlu diragukan lagi. Tapi ya tetap nanti harganya akan menentukan apakah ia worth it atau tidak. Review dari HP ini akan aku upload di channel ini atau mungkin nanti di channel pertama aku. Tergantung kondisi view-nya nanti. Nah, sebagai penutup, mungkin aku bisa ngasih sedikit kualitas dari speakernya. Walaupun terlihat sepi, hanya terdapat 2 lubang, tapi ternyata speakernya cukup bertenaga. Cukup detail, tapi lebih dominan ke treble. Kalau bahasanya sih menurut aku kurang nendang. Hasil rekaman dari speakernya ini akan menutup video first impression ini. Jangan lupa tunjukkan support kalian ke channel kecil ini dengan like, share, dan subscribe. Aku Cuaks and keep it on the level.